3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Rosita dari SMP Negeri 1 Lembah. Saya Rismayani dari SDN 3 Pelita Barat. Dan saya Titin Oktarina dari SMP Negeri 3 Rambang Niru. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Rosita. Kabar Bu Risma? Alhamdulillah Bu Rosita, kabar baik. Bagaimana kabarnya Bu Rosita? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, keluarganya Bu Rosita? Alhamdulillah. Oh, semuanya sehat Bu Risma alhamdulillah. juga ya, sehat ya? Alhamdulillah Bu. Bu Risma, saya dengar-dengar Ibu Risma hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, saya melaksanakan kursi rencananya. Rencananya dengan rekan kerja saya Bu, dengan Ibu Titin. Ya. Persiapan sudah. Bagaimana persiapannya Bu Risma untuk melaksanakan coaching hari ini? Sudah ada persiapan? Yang perlu saya persiapkan mungkin waktu Bu ya, merencanakan waktu atau jadwalnya Bu, kemudian tempat, dan juga mungkin diperlukan alat-alat tulis, mungkin ada yang akan ditulis pada waktu coaching ya. Semua sudah Sudah, dipersiapkan? alhamdulillah sudah. Sudah dikomunikasikan? Sudah dikomunikasikan sama Ibu Titin, sudah ya. Bu Risma ya. Kira-kira Bu Risma selain persiapan tadi, Ibu Risma sudah tahu kompetensi yang untuk dilakukan dalam pelaksanaan coaching ini nanti? Kompetensi yang Harus diamati, yang harus dimiliki oleh seorang coach. Iya. Ya. Sudah tahu Coachnya- semua? Iya Bu. Misalnya kesadaran penuh Bu. Kita mendengarkan dengan sepenuh hati Bu ya kepada coach kita yang curhat sama kita, kemudian mendengar aktif, kemudian memberi pertanyaan Bu, memberi pertanyaan yang berbobot. Iya. Memberi pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing supaya ide-ide dari Kuci tadi bisa keluar ya. Itu dimaksimalkan ya, Ya, Bu Risma, bisa dimaksimalkan lebih supaya berjalan lebih lancar lagi diskusinya Ya, Bu. Ya. Dan terus harapan Bu Risma nanti dari observasi atau melakukan coaching ini nanti yang akan dilaksanakan bersama rekan Bu Risma tadi, harapannya apa Bu Risma? Harapan saya Bu, saya ingin menjadi seorang coach yang profesional Bu. Ya. Kemudian saya juga selalu membuka diri supaya bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat Bu ya, dengan teman-teman juga yang ada di luar sekolah supaya coach ini lebih berjalan baik lagi. Itu harapan saya Bu. Semoga harapannya bisa terwujud ya. Iya, makasih Bu. Nanti juga saya akan lihat-lihat langsung Bu Risma nanti diskusi sama Bu Titin ya teman tadi ya. Nanti saya boleh lihat nanti ya. Boleh Bu, sangat boleh Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Oke, sama-sama. Itu Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Risma. Apa kabarnya Bu Titin? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Titin. Kira-kira apa rencana Ibu yang akan Ibu sampaikan pada hari ini Bu? Iya Bu, saya ini Bu ada sedikit keluhan Bu, ada masalah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ini. Saya kesulitan dalam mengelola kelas Bu, terutama sekarang kan kita kurikulum baru ya Bu ya, kurikulum merdeka. Iya. Dalam kurikulum merdeka itu kan ada proses berdiferensiasi Bu.
dimana siswa itu kadang sering ribut Bu, dalam kegiatan pembelajaran itu Bu, dan apa namanya saling mengganggu sama temannya Bu, seperti itu Bu. Iya benar Bu ya. Sekarang kita sudah masuk UKM ya Bu ya. Kemudian ada proses pembelajaran yang berdiferensiasi di mana kita sebagai guru Bu ya harus bisa memahami siswa ini karakternya bagaimana dan bagaimana. Nah itulah permasalahan yang ada Ibu Titi. Kira-kira terus apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita pada hari ini Bu? Ya, tujuan yang ingin saya capai Bu dalam percakapan ini Bu, saya ingin siswa saya itu lebih fokus lagi dalam pembelajaran saya itu Bu, sehingga pembelajaran saya itu lebih berjalan efektif nantinya Bu. Iya betul Bu ya. Iya. Jadi kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Siswa itu juga mendengarkan apa yang kita sebagai guru juga harus paham Bu ya. Iya. Nah iya betul Bu. Sekarang apa kemampuan yang dimiliki oleh Bu Titin tentang pola pembelajaran yang selama ini berlaku? Iya. Diferensiasi maksudnya. Sebenarnya saya ini sudah cukup lama Bu mengajar, tapi kalau masalah berdiferensiasi ini saya baru Bu melaksanakannya mungkin 1 tahun belakangan ini Bu. Tapi kan pengalaman saya mungkin belum banyak tentang berdiferensiasi ini Bu. Mungkin sedikit ada gambaran, belum ada gambaran sedikit tentang apa namanya berdiferensiasi ini Bu. Mungkin menjadi lebih baik lagi terkhusus dalam apa namanya pengelolaan pola mengajar saya nantinya. Jadi Ibu belum banyak gambaran ya, Iya. belum begitu banyak gambaran tentang proses pembelajaran yang berdiferensiasi Iya, yang baru ini Bu ya. Iya. Kira-kira yang menjadi kendala atau hambatan bagi Bu Titin untuk mencapai tujuan ini apa Bu? Yang menjadi kendala saya itu Bu ya, salah satunya yang jelas murid Bu. Murid itu kehadiran temannya itu belum sepenuhnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini Bu. Terus lagi ada apa namanya murid itu kan latar belakangnya kan dari beberapa murid Iya, beda-beda kan beda-beda. karakternya, Iya, latar dari- belakangnya. Iya Bu benar. Itu yang menjadi salah satu hambatan saya Bu. Jadi hambatan Bu Titin tadi, Bu Titin belum terlalu bisa mengelola kesulitan seperti tadi Bu ya, Iya, tentang asal siswa yang Latar latar belakangnya. belakang yang beragam tadi Bu ya, Iya, itu yang salah satunya. Nah kira-kira Bu dari hambatan ini apa langkah yang akan Ibu lakukan? Iya Bu. Jadi dari hambatan ini saya berpikir Bu, langkah yang akan saya lakukan yaitu pertama saya akan melakukan pendekatan dulu terhadap murid itu, apa yang menjadi masalah dari murid tersebut. Terus mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali muridnya, Iya Bu, betul Bu. mengetahui apa yang menjadi Penyebab. penyebab mengapa murid ini tidak fokus dalam belajar ini Bu. Iya betul. Ya betul Bu ya. Jadi Iya. kita harus mencari tahu Bu Titin ya apa akar permasalahan dari siswa tadi yang kurang fokus dalam proses pembelajarannya dengan misalnya berkolaborasi dengan orang tua. Kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal itu Bu? Jadi Bu, dari hambatan itu juga saya berpikir saya sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan saya laksanakan. Saya akan mencobanya seperti Bu, misalnya saya melaksanakan membuat perencanaan pembelajaran yang Iya, baik betul. dulu Bu, terutama. Terus saya akan menyiapkan media. Sekarang kan zamannya zaman digital ya Bu ya. Kita benar. bisa menggunakan apa namanya Video, video, iya. baik dari YouTube misalnya kan Canva juga bisa Bu, Iya, kita betul. buat sendiri. Mungkin itu bisa jadi apa namanya kegiatan pembelajaran kita jadi lebih efektif nanti, supaya jadi menarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Iya, saya sangat setuju Bu Titin dengan apa yang Ibu akan laksanakan. Kira-kira apa komitmen yang akan Ibu lakukan dalam rencana aksi ini Bu? Yang jelas Bu, saya itu sudah membentuk suatu komitmen yaitu saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien dengan kelas saya nanti Bu. Bagaimana kira-kira tindak lanjut dari coaching kita pada hari ini Bu Titin? Tidak lanjutnya Bu ya, Iya. mungkin saya akan mengembangkan kompetensi ya Bu ya, Iya. kompetensi yang ada dalam diri saya. Bisa saya mengikuti workshop, webinar nantinya, kan sekarang kan webinar bisa dari online ya Bu ya. Iya, dari PMM itu Bu Iya, ya. bisa dari PMM jadi iya dari online juga bisa Bu. Jadi Bu Titin untuk membantu membuat
mengembangkan diri Bu Titin lagi ya dengan proses pembelajaran. Iya betul. Kira-kira apa kesimpulan dari kucing kita pada hari ini Bu Titin? Jadi Bu, dapat saya simpulkan ya Bu ya, Iya. dari kucing saya ini Bu, saya itu sudah merasa sangat lega sekarang Bu. Iya. Apa namanya, permasalahan saya itu sekarang sudah ada solusinya Bu. Kemarin kan saya bingung nanti mau menjelaskannya siapa. Ternyata Bu Resma bisa mendengarkan, bisa juga memberikan solusi kepada saya bagaimana saya mengatasi permasalahan yang saya alami ini. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan Iya, waktunya untuk saya- mendengarkan keluh kesah saya ini Bu. Iya Bu, saya juga terima kasih Bu Titin sudah mau berkolaborasi dengan saya. Nanti juga saya akan berdiskusi lagi dengan Bu Titin ya. Terima kasih. Oke. Gimana Bu Risma? Tadi saya intip-intip, saya lihat tadi Oh, sudah saya jadi melakukan- grogi Bu. sudah melakukan kucingnya tadi ya. Iya sama Bu, Titin tadi sudah melakukan selesai. kucing sama rekan saya Bu, Ibu Titin Oktarina Bu. Sudah saya lihat sih sudah sangat efektif, sudah bagus Bu Risma. Oh, terima kasih Bu. Ya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi Bu ya. Iya, alhamdulillah semoga ya Bu Risma. Ya, jadi kira-kira hal yang menarik menurut Ibu Risma dalam proses kucing tadi itu apa Bu Risma? Hal yang menarik Iya, ya. kan sudah bagus tuh tadi. Ada yang lebih menarik menurut Bu Risma apa? Dari proses kucing tadi Bu ya, hal yang menariknya saya bisa berkomunikasi lebih efektif sama Bu Titin, saling memberi umpan balik Bu. Kemudian saya juga sebagai teman sejawat antara kucing dan kucing itu bisa berkomunikasi dengan baik dan Iya. lancar Bu. Betul sekali, bagus itu sudah berjalan ya. Sudah saya lihat kan sudah ada komunikasi yang bagus itu ya. Terus menurut Bu Risma sendiri mengenai coaching tadi ada nggak sih hal-hal yang perlu Ibu Risma kembangkan lagi? Kayaknya sudah bagus, Iya. sudah kayaknya sudah cukup bagus, sudah efektif. Tapi mungkin ada yang ingin Ibu Risma kembangkan lagi. Ada nggak? Menurut saya Bu ya, saya ada beberapa pertanyaan yang masih kurang tepat Bu yang saya sampaikan kepada Kuci saya tadi Iya, Bu ya. kunci ya. Kunci tadi ada kesulitan menjawab pertanyaannya Bu. Oh, karena Iya. pertanyaan Bu Risma. Untuk ya. pertanyaan Bu Titin tadi mungkin belum begitu nyambung Bu. Jadi saya menjawabnya mungkin kemana-mana. Kemudian gestur tubuh saya waktu menjawab pertanyaan dari Bu Titin itu mungkin belum terlalu baik. Kedepannya mungkin akan saya perbaiki lagi dan membuat percakapan itu lebih positif lagi supaya tidak pasif Bu ya. Iya, betul sekali. Iya, dua hal itu yang mungkin akan saya kembangkan dalam proses coaching itu. Bagus sekali sebenarnya itu Bu Risma. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Tapi tindak lanjutnya nanti apa itu Bu Risma yang akan Ibu Risma lakukan? Mungkin bisa ditingkatkan dari tindak lanjutnya nanti yang ditingkatkan Bu Risma apa? Iya, benar. Saya akan terus berkolaborasi Bu, terus berkolaborasi dengan teman, kemudian mencari referensi yang jelasnya Bu. Mungkin mencari referensi supaya saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, bisa menjawab, Iya. memberikan gestur tubuh yang baik pada saat kucing bersama rekan sejawat tadi Bu. Dan kemudian mungkin saya juga akan melihat video-video Bu yang dari YouTube, kan banyak sekarang video-video dari YouTube, mungkin dari situ saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, sudah banyak ya sekarang Iya. referensi ya Bu ya, apalagi di YouTube zaman sekarang udah bagus-bagus. Ya boleh Bu Risma, bagus sekali sudah ditingkatkan lagi ya. Iya. Semangat lagi Bu Risma Ya, ya. semangat. Iya, lebih Terima bagus kasih. lagi ke depannya menjadi coaching yang profesional sesuai dengan Amin. keinginan ya Bu Risma. Saya yakin Bu Risma pasti bisa. Amin 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 ya robbal alamin. Terima Semangat kasih Bu ya. Bu, sama-sama.